Selamat pagi, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan. Sudah sejak lama para cendekiawan berkata bahwa etika itu melampaui hukum, atau dalam pelaksanaannya etika itu haruslah berada di atas hukum. Akan tetapi dalam prakteknya sekarang ini, etika justru ditempatkan di bawah hukum. Artinya bahwa pelanggaran etika itu dianggap menjadi biasa, dan itu akan sangat berbeda dari pelanggaran hukum misalnya. Ada banyak contoh yang kita ketahui bahwa ada pejabat yang sudah ditetapkan melanggar etika, tapi dia masih tetap bercokol dalam jabatannya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, barangkali kita sudah sering mendengarkan ilustrasi ini atau ungkapan ini yang berkata bahwa hukum akan menghantar seorang anak kecil yang kelaparan pencuri sepotong roti ke dalam ruang tahanan atau penjara anak, sementara etika akan membebaskannya. Di pihak lain, pengabaian yang diwujudkan dalam lying by omissions, artinya berbohong dengan mengabaikan kata hati, itu bisa membebaskan seseorang dari tuntutan hukum. Akan tetapi di pihak lain, etika akan menjeratnya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, dalam bukunya bertajuk Moral Reasoning, Victor Gracian mengilustrasikan beberapa contoh mengenai moral dilema yang diwujudkan dalam dosa dengan pengabaian atau lying by omissions. Ilustrasi pertama adalah apa yang disebut sebagai the principle of psychiatric confidentiality. Di dalam ilustrasi itu dikatakan seorang pasien rumah sakit jiwa mendatangi dokternya atau psikiaternya dan mengatakan dia akan membunuh seseorang. Lebih tepatnya, dia akan membunuh seorang wanita yang kebetulan juga menjadi pasien dalam rumah sakit jiwa itu. Pertanyaannya adalah, apakah psikiater mengabaikan itu dengan menganggap bahwa itu adalah omongan gila dari seorang yang gila? Atau apakah dia melaporkannya kepada pihak yang berwajib yang menganggap bahwa itu telah mengancam jiwa atau keselamatan orang lain? Pada kondisi ini, psikiater dihadapkan kepada dua persoalan dilematis: membiarkannya dengan mengabaikan kata hatinya, atau melaporkannya kepada polisi, apapun, sesederhana apapun anggapan itu. Akan tetapi itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Itu adalah contoh kasus
dilema moral yang terwujud dalam apa yang kita sebut sebagai pengabaian atau lying by omission. Ilustrasi yang lain dikatakan bahwa seorang bernama Ju mengingini istrinya meninggal. Untuk itu dia membubuhi racun kepada minuman kopi istrinya. Atas dasar itu, ilustrasi ini disebut sebagai the secret of a cup of poisonous coffee. Akhirnya setelah istrinya meminum kopi yang sudah dibubuhi racun itu, istrinya meninggal. Di pihak lain, Bill juga menghendaki istrinya meninggal. Secara tak sengaja, istrinya membubuhi minumannya dengan bubuh racun yang dia sangka itu adalah krim. Bill melihat keadaan itu dan dia memiliki kesempatan, memiliki waktu untuk menghindarkan istrinya dari minuman yang sudah beracun itu. Dialah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan istrinya. Akan tetapi, Bill tidak melakukannya. Istrinya juga meninggal karena meminum racun itu. Pertanyaannya adalah, dosa siapa yang lebih berat dalam kedua kasus antara Ju dan Bill itu? Apakah dosa Ju? Apakah dosa Bill? Dalam kasus pertama misalnya, Bill dengan sengaja membunuh istrinya dengan meracuni minumannya. Sementara Bill membiarkan istrinya yang seharusnya dia bisa hindarkan, tapi dia membiarkan istrinya meninggal. Dialah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan istrinya dari kematian itu. Akan tetapi dia tidak melakukannya. Barangkali di pengadilan, Bill akan bisa berkelit bahwa dia tidak melakukan apa-apa yang membuat istrinya meninggal. Bahkan dia berkata dia gagal dan tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan istrinya. Sekali lagi, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, ini adalah persoalan etika. Persoalan kebohongan, omission, pengabaian. Dia mengabaikan. Dia menyangkal kata hatinya. Dalam perspektif etika, dosa keduanya adalah sama beratnya. Ju melakukan tindakan yang tidak seharusnya dia lakukan, meracuni istrinya, sementara Bill tidak melakukan yang seharusnya dia lakukan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, mari kita kembali ke pertimbangan moral. Mari kita tidak mengabaikan kata hati kita untuk tidak berkata benar. Saya Lebinar Siagian menyampaikan ini kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudara dari Kota Bandung, bumi Parahyangan yang konon Tuhan ciptakan ketika Dia sedang tersenyum. Salam kebaikan.